Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tuti Romatia, perwakilan dari pembuka kelompok 6 kecerdasan bisnis. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama yaitu ada Afaldo Trisdi Pertama, yang kedua ada Didi Setiadi, yang ketiga Ferdi Panca, yang keempat Muhammad Faiz, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Tuti Romatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tuti Romatia, perwakilan dari kelompok 6 yang akan memandu jalannya presentasi kita kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu mengenai optimalisasi data melalui collecting, blending, dan cleansing. Teman-teman, di era digital seperti sekarang ini, data itu punya peran yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Akan tetapi, data yang belum terorganisir dengan baik itu juga bisa membuat hasil analisis menjadi kurang akurat. Oleh karena itu, melalui materi ini, kelompok kami akan menjelaskan bagaimana proses pengumpulan, penggabungan, dan pembersihan data dilakukan secara optimal menggunakan beberapa tools pendukung dalam prosesnya, sehingga data yang dihasilkannya akan lebih berkualitas dan siap digunakan untuk analisis. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai presentasi kelompok 6 dengan pemaparan dari pemateri pertama oleh rekan saya yaitu Muhammad Faiz. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Mari kita masuk ke inti materi, yaitu 3 langkah utama dalam mempersiapkan data agar siap diolah dan dianalisa. Proses ini adalah fondasi dari setiap pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Langkah yang pertama adalah collecting atau pengumpulan, mencari, mengambil, dan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Sumbernya bisa sangat beragam, mulai dari database perusahaan, file-file lokal, aplikasi internal, hingga data seperti web intinya. Kita mengamankan semua data yang relevan. Yang kedua yaitu blending. Blending itu adalah pencampuran atau penggabungan data. Setelah data terkumpul, kita masuk ke proses blending. Data yang kita kumpulkan biasanya berasal dari sumber yang berbeda-beda, format yang berbeda-beda. Proses blending adalah penggabungan beberapa sumber data yang berbeda tersebut agar dapat diolah dan dianalisa secara bersamaan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pandangan data yang holistik atau menyeluruh. Yang ketiga, cleansing. Cleansing itu adalah pembersihan data. Langkah yang sangat penting adalah cleansing atau pembersihan data. Data yang baru dikumpulkan dan digabungkan seringkali kotor. Ada data yang hilang atau kosong, data yang tidak konsisten, salah format, duplikat, atau bahkan tidak relevan. Proses cleansing memastikan bahwa data yang akan kita gunakan adalah akurat, konsisten, dan berkualitas tinggi. Selanjutnya yaitu hubungan proses collecting, blending, dan cleansing dengan kecerdasan bisnis. Lalu apa hubungan ketiga proses ini? Collecting, blending, dan cleansing dengan kecerdasan bisnis berikut ketiga hubungan. Yang pertama, data lebih akurat dan konsisten. Yang kedua, mendukung sistem bisnis intelligence atau disebut BI. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan. Oke, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Selanjutnya kita masuk ke tahap collecting data atau pengumpulan data, teman-teman. Nah, tahap ini merupakan langkah awal yang sangat penting sebelum proses penggabungan data itu dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan semua data yang relevan dari berbagai sumber agar nantinya data tersebut bisa diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi proses analisis. Kalau diibaratkan, collecting itu kayak pondasi utama dalam proses pengolahan data.
Kalau datanya udah lengkap dan akurat sejak awal, maka hasil analisis di tahap selanjutnya juga akan lebih tepat dan dapat dipercaya. Dalam tahap pengumpulan ini, data bisa berasal dari berbagai sumber, seperti sistem internal perusahaan, database, file Excel, media sosial, atau website, dan sumber eksternal lainnya. Namun, seringkali dari berbagai sumber tersebut tersebar dan tidak terstruktur dengan rapi. Oleh karena itu, dibutuhkan alat atau tools yang dapat membantu proses pengumpulan data agar lebih efisien dan cepat. Salah satu tools yang sering digunakan dalam proses collecting data adalah Octoparse. Octoparse merupakan sebuah alat web scraping yang berfungsi untuk mengambil atau mengekstrak data dari berbagai situs web secara otomatis tanpa perlu menulis kode pemrograman lagi. Jadi, dengan menggunakan Octoparse, kita bisa mengumpulkan berbagai jenis data dari internet. Nah, dengan menggunakan Octoparse, proses pengumpulan data itu bisa menjadi lebih cepat, efisien, dan terstruktur, sehingga hasilnya nanti bisa langsung dimanfaatkan untuk tahap selanjutnya, yaitu blending data atau penggabungan data, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, mari kita simak video tutorial singkat mengenai cara penggunaan Octoparse, supaya kita lebih memahami bagaimana proses pengumpulan data dilakukan secara otomatis. Baik, terima kasih untuk rekan saya Tia yang sudah menjelaskan tentang collecting, dan di sini selanjutnya saya akan menjelaskan atau membahas tentang blending data. Nah, blending data adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber, misalnya dari file Excel, database, atau website supaya bisa dianalisis bersama. Untuk tujuannya itu agar pengguna bisa melihat informasi secara menyeluruh, bukan terpisah-pisah berdasarkan sumber data. Nah, di sini juga kita biasa memblending data menggunakan aplikasi yaitu KNIME atau Constant Information Miner, yaitu sebuah platform open source yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan memvisualisasikan data. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan berbagai proses data seperti collecting, blending, cleansing, transforming, hingga analisis tanpa perlu menulis kode secara manual. Untuk lebih jelasnya, berikut sedikit tutorial penggunaan aplikasi KNIME untuk penggabungan data. Data. Baik, kita masuk ke topik utama, yaitu pembahasan apa sih yang dimaksud dengan OpenRefine dan mengapa OpenRefine itu dibutuhkan. Jadi masalah utamanya ialah data kotor atau messy data. Jadi di dunia nyata, data yang kita dapatkan itu jarang sekali sudah terstruktur atau sudah bersih. Terdapat beberapa masalah, diantaranya ada inkonsistensi penulisan, kesalahan ketik, format berbeda, spasi berlebih, dan data gabungan, di mana data kotor ini adalah racun bagi si analis.
atau bisa disebut dengan GIGO, garbage in, garbage out. Jika data yang dimasukkan ke dalam analisis sudah kotor, maka hasilnya juga akan susah dan menyesatkan. Apakah ada solusinya? Tentu ada. Di mana tools ini sudah dirancang khusus untuk mengatasi masalah-masalah dengan cara sistematis dan cepat. Ada juga beberapa fitur yang ada di OpenRefine. Yang pertama ada fasting, di mana fitur ini paling fundamental. Fasting memungkinkan kita untuk melihat sekaligus menyaring data berdasarkan pola atau nilai unik dalam sebuah kolom. Yang kedua, terdapat clustering, di mana menunjukkan variasi data. Clustering akan mengelompokkan data yang memungkinkan besar merujuk pada hal yang sama. Yang ketiga ada transforming, di mana fitur ini memungkinkan kita untuk mengubah data di dalam suatu sel. Dan yang terakhir terdapat reconciliation, di mana OpenRefine bisa mencocokkan data yang kita buat dengan database eksternal yang sudah terstandar seperti Wikidata, database, dan lain-lain. Baik, terima kasih kepada Ferdi Panca telah menjelaskan materi tentang cleansing. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya kualitas data dalam analis. Di sini ada tiga poin. Yang pertama itu efisiensi dalam proses analis, yang dimana data yang sudah rapi mempercepat proses analis karena tidak perlu waktu tambahan untuk memperbaiki atau menyaring ulang. Hal ini membuat analis lebih efisien dan hemat waktu. Selanjutnya, yang kedua itu ada mengurangi risiko kesalahan analis, yang dimana data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau duplikat bisa menyebabkan hasil analis. Dengan menjaga kualitas data sejak awal, proses analis menjadi lebih stabil dan hasilnya bisa dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, yang ketiga ada akurasi data. Data yang akurat menghasilkan analis yang tepat dan dapat diandalkan. Kesalahan kecil dalam data bisa mengubah kesimpulan besar. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulan dari ketiga data itu. Proses data collecting, blending, dan cleansing merupakan tahapan penting dalam pengelolaan data untuk memastikan kualitas dan kendala hasil analis. Nah, yang pertama itu ada data collecting atau pengumpulan data, bertujuan untuk memperoleh data dari berbagai sumber baik internal maupun eksternal yang relevan dengan kebutuhan analis. Yang kedua itu ada data blending atau penggabungan data, dilakukan untuk menyatukan data dari sumber yang berbeda agar membentuk satu set data yang utuh dan mudah dianalis. Selanjutnya ada data cleansing. Artinya itu pembersih data, berfungsi untuk memperbaiki, menghapus, atau mengganti data yang salah, duplikat, atau tidak lengkap, sehingga meningkatkan akurasi dan konsisten. Nah, secara keseluruhan, ketiga tahapan ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam proses analis data. Data yang dikumpulkan, digabung, dan dibersihkan dengan baik akan menghasilkan informasi yang lebih akurat, dapat dipercaya, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Oke, segitu saja materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Si Tatan makan kuaci, saya ucapkan banyak terima kasih. Kopi pahit jangan diminum. Kelompok 6 pamit. Assalamualaikum.